Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sunardi M. SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 254 Mat Potongai, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberi pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai seorang guru. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1.1, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran yang selalu berpusat kepada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak ceramah sehingga murid saya hanya diam memperhatikan. Dan yang kedua, saya kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan mereka dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas maupun di luar kelas. Dan selanjutnya yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa terlihat tidak bersemangat sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi beberapa murid. Pertanyaan yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari segi pemikiran yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Artinya, dalam proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Dan saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan programnya. Dan yang ketiga, menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntut. Selanjutnya, perubahan dari segi perilaku, yaitu yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal guru, maka guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus
kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu kebiasaan yang baik akan selalu saya teladankan pada murid agar mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak agar mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMUM, atau memberi teladan, membangun motivasi dan memberi dorongan. Dan yang terakhir, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.